Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disusun oleh Natasha Aprilia Kirana, Fabiola Brigita Tumundo, dan Felix Ferdinand Mait. Sejarah. Upaya pembentukan lembaga ombudsman di Indonesia oleh pemerintah dimulai ketika Presiden B.J. Habibie berkuasa. Kemudian dilanjutkan oleh penggantinya, yakni K.H. Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintah K.H. Abdurrahman Wahidlah disebut sebagai tonggak sejarah pembentukan lembaga ombudsman di Indonesia. Pemerintah pada waktu itu tampak sadar akan perlunya lembaga ombudsman di Indonesia, menyusul adanya tuntutan masyarakat yang amat kuat untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan penyelenggaraan negara yang baik atau clean and good governance. Presiden K.H. Abdurrahman Wahid segera mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman. Menurut konsideran keputusan tersebut, latar belakang pemikiran perlunya dibentuk Lembaga Ombudsman Indonesia adalah untuk lebih meningkatkan pemberian perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat dari pelaku penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya. Dengan memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang dirugikan untuk mengadu kepada suatu lembaga yang independen yang dikenal dengan nama Ombudsman. Pada bulan Maret tahun 2000, K.H. Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional, sehingga mulai saat itu Indonesia memasuki babak baru dalam sistem pengawasan. Demikianlah maka sejak ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 pada tanggal 10 Maret tahun 2000, berdirilah Lembaga Ombudsman Indonesia dengan nama Komisi Ombudsman Nasional. Menurut Kepres Nomor 44 Tahun 2000, pembentukan Lembaga Ombudsman di Indonesia dilatar belakangi oleh 3 pemikiran dasar, sebagaimana tertuang di dalam konsiderannya, yakni 1. Bahwa pemberdayaan masyarakat melalui peran serta mereka melakukan pengawasan akan lebih menjamin penyelenggaraan negara yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Bahwa pemberdayaan pengawasan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan negara merupakan implementasi demokrasi yang perlu dikembangkan serta diaplikasikan agar penyalahgunaan kekuasaan, wewenang ataupun jabatan oleh aparatur dapat diminimalisasi. 3. Bahwa dalam penyelenggaraan negara, khususnya penyelenggaraan pemerintah, memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat oleh aparatur pemerintah termasuk lembaga peradilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Kemudian untuk lebih mengoptimalkan fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Ombudsman Nasional, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia sebagai landasan hukum yang lebih jelas dan kuat. Hal ini sesuai pula dengan amanat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor /MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang salah satunya memerintahkan dibentuknya Ombudsman dengan undang-undang. Akhirnya pada tanggal 7 Oktober 2008 ditetapkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Setelah berlakunya Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia, maka Komisi Ombudsman Nasional berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia. Perubahan nama tersebut mengisyaratkan bahwa Ombudsman tidak lagi berbentuk komisi negara yang bersifat sementara, tetapi merupakan lembaga negara yang permanen sebagaimana lembaga-lembaga negara yang lain, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Selanjutnya, tugas Ombudsman Republik Indonesia adalah
menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan pemeriksaan substansi atas laporan, menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangannya, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintah lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan, membangun jaringan kerja, melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang terakhir melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran, pendapatan, dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman berkedudukan di ibu kota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Indonesia. Ombudsman yang berada di DKI Jakarta disebut sebagai ORI atau Ombudsman Pusat dan dipimpin oleh Ketua Ombudsman. Selanjutnya, Ombudsman dapat mendirikan perwakilan Ombudsman di provinsi dan atau kabupaten atau kota. Yang pertama, Ombudsman yang ada di tiap daerah atau provinsi, kabupaten atau kota disebut perwakilan, misalnya Ombudsman RI perwakilan Jawa Barat atau Ombudsman Lampung. Yang kedua dipimpin oleh Kepala Perwalian. Yang ketiga sampai 2015 ini Perwalian Ombudsman baru dibentuk di tingkat provinsi. Anggota Ombudsman Republik Indonesia terdiri atas 9 anggota, termasuk 1 ketua dan 1 wakil ketua, yang dipimpin oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon yang diusulkan oleh Presiden. Berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, seluruh anggota Komisi Ombudsman Nasional ditetapkan menjadi anggota Ombudsman Republik Indonesia sampai dengan ditetapkannya keanggotaan yang baru. Periode 2016-2021, Amzulian Rifai sebagai Ketua Merangkap Anggota, Reli Pelitasari Sebekti sebagai Wakil Ketua Merangkap Anggota, Adrianus Eliasta Meliala Anggota, Ahmad Alamsyah Saragih Anggota, Ahmad Suwadi Anggota, Alvin Liling Piao Anggota, Dadan Suparjo Suharmawijaya Anggota, Laode Ida Anggota, Nini Rahayu Anggota. Periode 2011-2016, Danang Girindra Wardana sebagai Ketua Merangkap Anggota, Aslaini Agus sebagai Wakil Ketua Merangkap Anggota, Ibnu Tri Cahyo Anggota, Budi Santoso Anggota, Hendra Nur Jahjo Anggota, Pranomo Dahlan Anggota, Petrus Beda Peduli Anggota, Muhammad Khairul Anwar Anggota, Kartini Istiqomah Anggota. Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal Ombudsman adalah perangkat pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan Ombudsman Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal Ombudsman dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal Ombudsman mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administratif kepada Ombudsman Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia merupakan perangkat pemerintah unit eselon 1 yang disusun oleh 3 biro di tingkat eselon 2, yaitu Biro Administrasi dan Sistem Informasi Laporan atau Biro ASIL, Biro Perencanaan dan Kerjasama, serta Biro Umum. Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Kepala Biro, Bagian, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Biro ASIL
menyelenggarakan administrasi laporan pengaduan masyarakat, sistem informasi atau IT, hukuman dan kehumasan, serta PID. Biro Perencanaan Penyelenggaraan Fungsi Program, Evaluasi dan Pengawasan Internal. Biro Umum menyelenggarakan fungsi kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga. Syarat dan tata cara pengangkatan. Pasal 2. Untuk dapat diangkat menjadi asisten ombudsman, seorang harus memenuhi syarat: A. Warga negara Republik Indonesia. B. Berusia paling rendah 23 dan paling tinggi 45 tahun. C. Pendidikan paling rendah sarjana atau yang sederajat. D. Jujur dan berintegritas. E. Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. F. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. G. Bersedia tidak merangkap dalam jabatan negeri, anggota partai politik, advokat, serta profesi lainnya. Dan H. Lolos seleksi, masa percobaan, dan orientasi calon asisten ombudsman. Pasal 3. 1. Bakal calon asisten ombudsman harus menjalani proses seleksi yang meliputi seleksi administrasi dan substansi melalui ujian tertulis dan wawancara. 2. Melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibentuk panitia seleksi yang ditetapkan oleh Ketua Ombudsman. Pasal 4. Ketua Ombudsman menetapkan bakal calon asisten ombudsman menjadi calon asisten ombudsman. Pasal 5. 1. Bakal calon asisten ombudsman yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib mengikuti masa percobaan dan orientasi sebagai calon asisten ombudsman selama 1 tahun. 2. Calon asisten yang telah mengikuti masa percobaan dan orientasi dapat diangkat sebagai asisten ombudsman dengan keputusan ketua ombudsman setelah mendapat persetujuan rapat anggota ombudsman. Pasal 6 Ayat 1. Masa percobaan dan orientasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 diberikan materi pembekalan yang meliputi A. Pengetahuan dasar tentang ombudsman. B. Peranan ombudsman dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. C. Pemahaman tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik. D. Pengetahuan tentang pelayanan publik. E. Pemahaman tentang ruang lingkup pelayanan publik. Dan F. Materi pendukung lainnya. Pasal 2. Materi pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dalam bentuk modul atau pedoman yang ditetapkan oleh Ketua Ombudsman. Pasal 7. Berdasarkan evaluasi pada masa percobaan dan orientasi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5, asisten ombudsman dapat ditempatkan pada bidang-bidang sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat. Pasal 8 ayat 1. Sebelum diangkat menjadi asisten ombudsman harus mengangkat sumpah menurut agama atau mengucapkan janji di hadapan ketua ombudsman. Ayat 2. Bunyi sumpah atau janji sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 sebagai berikut. Demi Allah, saya bersumpah dan berjanji bahwa saya untuk diangkat menjadi asisten ombudsman akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah. Bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas asisten ombudsman yang dipercayakan kepada saya dengan pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Ombudsman Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut pemerintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara, pemerintah, dan Ombudsman Republik Indonesia. Selanjutnya pasal 9. 1. Ketua Ombudsman menetapkan asisten ombudsman berdasarkan penjenjangan jabatan asisten ombudsman.
Kedua, penjenjangan jabatan asisten ombudsman sebagai berikut. A. Asisten pertama, B. Asisten muda, C. Asisten madya, dan D. Asisten utama. 3. Penjenjangan jabatan asisten ombudsman sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur tersendiri dalam peraturan ombudsman. Pasal 10 ayat 1, asisten ombudsman dapat diperiksa oleh pengawas internal karena dugaan A. melanggar sumpah atau mencemarkan nama baik ombudsman, B. melanggar disiplin yang ditentukan oleh ombudsman, dan C. tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Ayat 2, asisten ombudsman diberhentikan karena A. tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A, huruf D, huruf E, dan huruf F. B. mengundurkan diri, C. berusia 60 tahun, atau D. meninggal dunia. Pasal 11 ayat 1, dalam hal asisten ombudsman diperiksa karena dugaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1, maka prosedur pemeriksaan dilakukan terlebih dahulu oleh pengawas internal sebelum dibahas dalam rapat anggota ombudsman. Ayat 2, dalam hal pengawas internal ombudsman telah melakukan pemeriksaan dan pelanggaran yang ditemukan tidak diperlukan sanksi berupa pemberhentian, maka pengawas internal dapat merekomendasikan sanksi administratif kepada ketua ombudsman berupa A. teguran lisan, B. teguran tertulis, C. penurunan pangkat atau jabatan, atau D. pemotongan penghasilan dan hak lainnya. Ayat 3, jika pemeriksaan sebagaimana pada ayat 1 menurut pengawas internal perlu pemberian sanksi berupa pemberhentian, maka pengawas internal menyerahkan hasil pemeriksaan kepada ketua ombudsman untuk dibahas dalam rapat anggota. Ayat 4, asisten ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berhak mengajukan pembelaan diri secara tertulis. 5. Rapat anggota sebagaimana dalam ayat 3 dapat memutuskan sanksi berupa A. pemberhentian dan dengan tidak terhormat, atau B. sanksi administratif sebagaimana dalam ayat 2. Ayat 6, pemberhentian asisten ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan melalui keputusan ketua ombudsman. Terima kasih, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.